Ya, selamat sore anak-anak. Nah, pada kali ini kita akan coba pembelajaran daring ya. Nanti akan Bapak perlihatkan materinya pada pelajaran hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor, sambungan dari materi yang minggu lalu ya. Materinya ini ya, Pak perlihatkan dulu. Itu materinya adalah, nah, bisa dilihat Mary? Bisa. Ya. Ini judulnya perpindahan kalor. Ini ada komik ya. Nah, pertama gurunya itu, nah ini Pak Guru ini ya, masuk ke kelas. Dia menyuruh anak-anaknya, anak-anak hari ini kita akan praktek ya. Materinya perpindahan kalor. Silahkan siapkan alat-alatnya dan cari kelompoknya. Nah, berarti anak-anak yang ada di ruang kelas itu disuruh mencari kelompoknya masing-masing. Materinya ini ya, ini kalor atau panas. Nah, kemudian, nah ini suasana di dalam kelas. Nah, anak-anak menjawab ini ya. Siap, oke Pak. Siap Pak. Iya Pak. Kemudian ada peralatan sudah lengkap. Nah, semua menjawab ini anak-anaknya. Nah, kemudian, nah ini dia. Pada saat mulai praktek ini ya, pada saat mulai praktek ini ada kelompok satu ini bertanya sama temennya, kamu kok tegang? Panas cuy. Ini coba pegang. Oh, disuruh megang. Ah, kamu penakut amat sih. Oh, dibilang penakut temennya ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di kelompok lain, ini ada kelompok cewek-cewek ya. Ternyata pakunya makin lama makin panas ya. Nah, ini paku dibakar menggunakan lilin. Kemudian dia bilang ini, ternyata pakunya makin lama makin panas. Ini menjawab, temennya menjawab, beneran? Sini coba aku pegang. Dia mau megang dia. Ini disuruh megang. Nah, sekarang yang minta megang tadi ini sekarang megang ini dia pakunya. Wow, ternyata beneran panas. Nah, dijawab santai oleh temennya. Santai aja kali. Terus, ini tegang sekali nih ya. Saya catat dulu ya, itu dia. Nah, tadi yang bilang santai, sekarang disuruh megang. Suruh megang ini pakunya ini. Dia berbicara. Tuh kan nggak panas. Nah, ternyata ketika si ini Praja namanya ini megang, ternyata pakunya tidak panas. Loh, kenapa tidak panas? Ternyata dia curang. Dia megang pakai kertas, diisi kertas ini. Makanya dia tidak panas. Nah, selanjutnya, nah, ini siapa ini? Ya, ada lagi ini kelompok yang lain. Sekarang yang dibakar adalah kayu. Ini bertanya. Sasgita namanya ini bertanya dia. Gimana kayunya? Panas nggak? Nggak panas kok. Oh, dijawab oleh Anggi. Ternyata ketika membakar kayu, yang dipegang ini kayunya tidak panas. Kemudian ini lagi kelompok sebelahnya. Oh, Juliawan, dia berbicara, kok nggak panas ya? Padahal sudah lama dibakar. Kemudian temennya yang di sampingnya ini, nah kebetulan tangannya dipakai untuk melindungi api, kan dekat dengan api dia. Dia ngomong, malah tanganku yang terasa panas. Itu dia, ya. Berarti ketika tangan dekat dengan api,
dia bisa panas juga. Nah, selanjutnya setelah bakar kayu, nah ini ada lagi yang lain dibakar. Ini yang dibakar adalah lidi. Nah, dia bilang lidi juga nggak kerasa panas. Oh, ternyata tidak panas lidinya ya. Ini jika dibakar. Selanjutnya ini lagi. Nah, tangannya dipakai melindungi api lagi. Aduh, panas banget tanganku. Wah, sampai pegang kepala dia, tangannya panas. Kemudian yang ini, wah tanganku juga panas. Itu dia, ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang dibakar selanjutnya adalah membuat ini. Ini sendok diisi air ya. Sendok diisi air. Tanganku sudah mulai terasa panas. Ini bilang airnya sudah mendidih. Nah, ini dia airnya bisa mendidih ya. Kemudian selanjutnya ini juga sendok diisi air. Ya. Katanya airnya bergerak meluap. Kamu kenapa kok melihat sampai segitunya? Itu dia. Bertanya ini Juliawan. Selanjutnya, nah ini dia ya. Selanjutnya, setelah praktek tadi, sekarang menulis hasilnya. Hasil prakteknya ditulis oleh ini ya. Nah, pertanyaannya di sana ada, berarti benda apa saja yang dapat mengantarkan panas? Nah, ditanyakan benda-benda yang tadi ya, yang dipraktekkan itu, yang dibakar ditanyakan. Oh, ternyata yang terasa panas, paku. Kemudian sendok. Kemudian air juga terasa panas. Ya, bisa dia mengantarkan panas. Ini untuk yang cowok ya. Nah, yang cewek juga. Terus, benda apa yang tidak dapat mengantarkan panas? Nah, jawabannya di sini ada kayu, lidi, dan kertas. Itu dia jawab ini, berdiskusi berdua ini. Nah, kemudian setelah hasil diskusi, nah, dibacakan hasilnya. Ya, disampaikan. Ini si Kilpin ini menyampaikan hasil diskusi dia. Coba Kilpin sampaikan hasil diskusinya. Ya, ini dia. Dari hasil praktek didapatkan benda yang dapat menghantarkan panas yaitu ada paku, sendok, dan air. Kemudian benda yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu kayu dan lidi. Nah, ada kurang ternyata di sini ya. Ada yang kurang dijawablah oleh kita. Saya menambahkan sedikit Pak Guru. Kertas juga tidak dapat mengantarkan panas. Nah, tadi ya. Kertasnya tidak dapat mengantarkan panas juga. Ya, ingat itu ya anak-anak ya. Yang dapat mengantarkan panas tadi, yang dipraktekkan itu ada sendok, kemudian ada paku ya, kemudian ada air. Kemudian yang tidak dapat mengantarkan panas, nah seperti yang dibilang tadi, itu ada kayu, kemudian ada lidi, kemudian ada kertas, ya. Nah, setelah praktek, setelah penyampaian hasil, gurunya bertanya lagi. Ini ya. Nah, setelah praktek dan baca buku, siapa yang tahu bagaimana cara kalor atau panas itu berpindah? Nah, bagaimana caranya berpindah? Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Ini ada Evan namanya menjawab dia. Berpindah melalui zat perantara tanpa disertai partikel zat. Disebut cara konduksi. Contohnya saat memanaskan paku. Ya, dengan cara konduksi. Itu ya, melalui zat perantara. Contohnya yang tadi, memanaskan paku itu. Kemudian
Itu yang pertama, cara konduksi. Kemudian yang kedua, panas berpindah melalui zat perantara disertai perpindahan partikel zat yang disebut dengan cara konveksi. Sudah ya? Yang kedua caranya konveksi. Perpindahan disertai partikel zat. Nah, contohnya pada saat memanaskan air, ya, pada saat memanaskan air. Nah, ketika air itu panas, dia akan meluap, ya, meluap ke atas. Yang di bawah ke atas. Merodok ya itu namanya perpindahan partikel. Pindah-pindah dia. Nah, yang terakhir, nah ini santai sekali ini ya. Pakai jagotnya dipegang ini. Jawab. Perpindahan panas yang ketiga itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Tidak ada zat perantaranya. Contohnya misalnya adalah ketika tangan didekatkan dengan api. Contoh lain, sinar matahari sampai ke bumi. Itu namanya radiasi, ya. Perpindahan panas secara radiasi. Jadi ada berapa perpindahan panas? Coba siapa yang mau jawab? Mary coba. Ada berapa? Konduksi. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Berapa itu, Mary? Arisipa? Yunira mungkin Yunira? 3, Pak. Iya, 3 ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. 3 itu. Ingat ya, nanti kalau ulangan keluar biar bisa jawab nanti. Nah, sekarang siapa yang bisa ngasih contoh perpindahan panas secara radiasi? Angkat tangannya dulu. Siapa yang bisa? Ya, Yunira. Yunira? Sinar matahari sampai ke bumi. Iya, bagus sekali. Sinar matahari sampai ke bumi. Itu tanpa perantara ya. Artinya hanya memancarkan sinar. Ini sudah ada di sini masih ini, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Katanya hore, jawabannya benar. Nah, dikasih tepuk tangan oleh Raja ini ya. Dikasih tepuk tangan dia. Katanya benar jawabannya. Nah, kemudian terakhir kesimpulan. Kesimpulan. Nah, tadi kan ada benda yang dapat mengantarkan panas. Itu disebut dengan konduktor. Konduktor namanya ya. Contohnya tadi itu. Kemudian ada besi. Kemudian ada sendok. Itu namanya konduktor. Pengantar panas yang baik. Kemudian ada pengantar panas yang tidak baik. Seperti yang dipraktekkan tadi, itu ada lidi, kemudian ada kayu, kemudian ada kertas. Ya, yang dipakai tadi itu. Nah, selanjutnya ini perpindahan panas ada 3 ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi ini biar
Ada yang bisa jawab ini selain Yunira ini? Kok Yunira saja dari tadi ini? Segini. Siapa namanya itu? Yang bisa? Nah, Wulan belum kedengeran ini suaranya. Wulan. Nah, coba sebutkan salah satu benda yang bersifat konduktor. Siapa yang bisa? Halo. Coba siapa yang bisa? Salah satu benda yang bersifat konduktor. Oh, Yunira sudah angkat tangan ini. Yang lain, coba. Yunira coba dulu satu. Besi. Apa? Besi. Besi, Pak. Besi ya. Suaranya kurang jelas tadi ya. Sinyalnya main-main ini. Kemudian yang lain, Ulan coba Ulan, bisa? Benda bersifat konduktor. Mary. Konduktor tadi Yunira jawab besi. Yang dipakai praktek tadi ini banyak di sini. Nah, apa? Paku. Iya, paku. Ya, paku. Terus ada lagi yang lain yang bisa jawab? Ulan mau jawab? Sendok, Pak. Sendok, ya sendok. Yunira lagi jawab ya. Diborong terus sama Yunira ini. Kemudian sekarang Bapak tanya benda yang bersifat isolator. Siapa yang bisa? Pengantar panas yang tidak baik. Ya, Ulan. Ulan angkat tangan. Enggak kedengeran ya? Apa nih Arisipa hilang? Siapa yang bisa? Ya, yang bisa. Yang bisa angkat tangannya. Ya, Yunira lagi. Ya, Yunira terus ini. Lidi kayu, Pak. Lidi dan kayu. Ya, ini sudah ada di sini ya. Lidi dan kayu. Lagi satu, apa lagi satu yang masih bisa? Banyak lagi ada. Kertas, ya. Lagi. Kalau plastik gimana? Lagi. Plastik. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, berarti dia isolator, ya. Kemudian plastik sudah ya. Kalau
Nah, kalau kita berada dekat di api unggun, maka badan kita akan terasa hangat. Itu contoh perpindahan panas apa? Kalau kita berada di dekat api unggun. Radiasi, Pak. Apa? Yunira? Radiasi. Iya, radiasi ya. Radiasi ya. Nah, sudah ini yang borong berarti Yunira ini ya. Yang lainnya belum terbiasa ini. Ini juga baru belajar ya. Nah, Bapak telus dulu ya. Pelajaran hari ini sudah ya. Ini sudah, ini komik namanya ya. Nah, sudah hilang ya. Sekarang tinggal ini yang masih orang-orangnya ini yang masih. Karena materinya sudah hilang, coba Bapak tanya lagi sekarang. Siapa yang bisa angkat tangannya? Ini. Ada berapa perpindahan kalor? Angkat tangannya yang bisa? Ya, Yunira. 3. Ya, benar, 3. Mary, udah angkat tangan tadi? 3. Ya, 3 ya. Selanjutnya, coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu perpindahan kalor? Ya, Mary, udah angkat tangan. Konduksi. Ya, konduksi. Siapa bisa ngasih contoh konduksi? Lah, betulnya. Oh, iya pakai benar. Janu Artini. Nggak aktif ini videonya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Belum angkat tangan nih. Rasti. Oh, Yunira sudah angkat tangan. Coba Rasti ya. Rasti dihidupkan mic-nya dulu. Oh, hilang Rasti ya. Nah, silahkan. Pasti. Yunira mungkin bisa ngasih contoh. Konduksi. Ketika membakar paku. Ya, ketika membakar paku. Bagus sekali ya. Nah, yang lain silahkan nanti pelajari lagi ya. Nanti Bapak kasih itu gininya, materinya, kemudian dipelajari di rumah ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Selamat sore. Silahkan bisa anak-anak keluar dari pembelajaran ya. Terima kasih. Silahkan bisa keluar ya. Dan